Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah Ananda sudah siap belajar untuk hari ini? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Insya Allah ya. Nah, jadi sebelum kita belajar hari ini, kita harus berdoa dulu ya Ananda. Jadi Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa kepada Jihan. Ibu persilakan ya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Najihan. Nah selanjutnya, jadi sekretaris, apakah ada yang tidak hadir atau semuanya hadir nak? Tidak, Bu. Tapi ada 2 orang yang tidak hadir, Bu. Oh, siapa itu? Dani dan Laila, Bu. Dani sakit dan Laila keterangannya tidak tahu, Bu. Oh, jadi yang lain ada yang tahu Anda? Tidak tahu, Bu. Oh, dia tahu. Nah, terima kasih ya. Nanti Ibu yang menanyakan kepada orang tuanya. Dan semoga kita doakan Laila biar cepat sembuh ya. Iya, Bu. Nah, jadi hari ini udah ada yang tahu kita mau belajar apa? Bahas materi apa? Nggak tahu lah ya. Nah, sekarang Ibu akan share terlebih dahulu ya. Nah, apa share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi sudah terlihat kan yang akan kita bahas itu mengenai psikotropika. Nah, jadi tujuan dari kita mempelajari mengenai psikotropika ini, jadi kalian semua itu diharapkan mampu untuk mengevaluasi pemahaman diri tentang definisi psikotropika, jenis psikotropika, dan bahayanya penggunaan senyawa psikotropika terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Sehingga kalian nanti dapat membangun kesadaran dan meningkatkan diri ke arah yang lebih baik. Nah, jadi selanjutnya kalian dapat menumbuhkan perilaku kreatif dan terampil dan bertanggung jawab dalam mengkampanyekan bahaya narkoba di lingkungan sekitar. Nah, sudah terlihat ininya screen Ibu mengenai definisi psikotropika? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Nah, jadi singkatnya definisi dari psikotropika ini sendiri di mana psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan dan pemakaiannya. Nah, itulah pengertian secara singkatnya. Jadi, biasanya psikotropika itu merupakan obat yang diberikan oleh dokter kepada pasien dengan tujuan mengobati penyakit. Namun, obat ini justru sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak sakit. Nah, jadi Ananda harus tahu ya, jadi penggunaan psikotropika ini atau biasa juga kita kenal dengan namanya narkoba bisa berakibat fatal. Misalnya pemakaian heroin, obat ini berfungsi untuk mengurangi rasa sakit, di mana dokter menggunakan heroin ini untuk membius pasien sehingga proses anestesi berjalan dengan lancar. Nah, jadi Ananda semua itu harus fokus ya dan memahami pelajaran kita pada hari ini. Karena materi kita hari ini sangat dekat dengan kita kan karena narkoba itu udah sering nih dibahas dan ada juga beberapa yang sudah pernah mungkin kita lihat. Jadi besar sekali dampak buruk dari narkoba ini sendiri kepada kita selain manfaat baiknya tersebut.
dengan kita belajar hari ini, Ibu harap anak-anak semua yang Nah, selanjutnya anak-anak kita mulai materi kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kan hari ini kita membahas tentang psikotropika, yang mana secara umum tadi sudah Ibu jelaskan apa sih psikotropika itu. Sedangkan psikotropika ini juga biasa disebut dengan nafsa, di mana pengertian dari nafsa itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafsa sendiri merupakan zat-zat yang jika dikonsumsi akan memengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Jadi Ibu tidak akan menjelaskan secara panjang. Sudah ada jenis nafsa, sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, di sini sudah ada jenis nafsa berdasarkan pengaruh obat terhadap pemakainya. Jadi di sini ada 3 jenis nafsa atau 3 golongan lah. Ada golongan stimulan, golongan depresan, golongan halusinogen, dan selanjutnya ini ada jenis-jenis psikotropika, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Nah, jadi Ibu hanya menjelaskan sesingkat itu saja ya, karena kalian sendiri yang akan menjawab dan mengerjakan tugas berkaitan dengan jenis-jenis nafsa tadi dan jenis-jenis psikotropika tadi. Selanjutnya, Anda semua masing-masing mencari dan mengumpulkan data-data terkait dengan jenis-jenis dari nafsa tadi, sehingga Anda bisa paham, oh ternyata psikotropika itu berbahaya ya, oh psikotropika itu orang menjadi candu ya. Nah, karena alasannya ini dan gitu ya kan. Anak-anak boleh mencari buku itu, mencari data-data tersebut itu, baik itu di buku, jurnal, atau website resminya ya. Jadi nanti setelah 15 menit, jadi Ibu hanya memberikan waktu 15 menit saja untuk menjelaskan data-data tersebut jika nanti anak-anak semua harus bisalah menjelaskan mengenai materi-materi yang sudah didapatkan tadi. Nah, jadi bagaimana Anda? Apakah paham terkait dengan tugas-tugasnya atau bagaimana? Boleh saya bertanya, Bu? Ya, silakan Nisa. Apa yang mau ditanyakan? Apakah kami mengerjakannya itu secara individu atau kelompok ya, Bu? Oh, nah jadi tadi mungkin Nisa kurang fokus ya. Jadi yang dikerjakan itu masing-masing ya, karena nanti kan Ibu akan memilih satu-satu dari kalian menjelaskan secara bergiliran. Begitu, baik Bu. Terima kasih, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Adiba ingin bertanya, Bu. Halo, Bu. Iya, Diba, kedengaran Diba? Adiba ingin bertanya, Bu. Iya, silakan Diba. Silakan. Itu, Bu, tugasnya itu kami harus menulis data-datanya lagi atau cukup kami pahami aja ya, Bu? Oh, jadi kalau menurut Ibu sebaiknya sih ditulis saja biar Anda semua bisa lebih ingat dan memahaminya ya. Atau Anda cukup bisa sih menulis poin-poin pentingnya saja ya. Apa kali yang kalian dapat, misalnya poin penting ini ya, golongan 1 ini begitu ya kan. Jadi kalau misalnya tidak mau ditulis juga tidak apa-apa jika sudah mengerti gitu. Yang penting nanti Anda bisa menjelaskan jika Ibu tunjuk ya. Oke? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Diba. Nah, ada lagi sih yang mau ditanyakan atau kalau tidak biar langsung dimulai saja. Waktunya 15 menit ya. Gimana? Sudah bisa? Baik, Bu. Siap, Bu. Bisa, Bu. Ya, silakan ya. Ibu tunggu 15 menit. Jadi bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan, apa yang kurang jelas gitu?
Dede, ada yang ingin ditanyakan, Dek? Kayaknya bingung-bingung juga itu, enggak? Enggak, Bu. Udah paham, Bu. Oh, iyalah deh. Terus apa juga mencari tahu kenapa sih psikotropika tadi itu baik bagi kita dan bisa membuat kita yang mau, jangan kita ya yang membuat kita mengkonsumsinya dan menjadi dari data-datanya juga dari sumber yang relevan ya, jangan cuma dari blogspot atau apa. Bisa saja sih kalau mencari entah itu dari jurnal, itu kan jurnal penelitian sudah banyak. Apakah sudah siap? Apakah sudah siap semuanya? Sudah 15 menit? Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah sudah ya. Jadi Ibu rasa kalian nih sudah bisa lah mengumpulkan info-info selama 15 menit tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjuk orang yang pertama yang akan menjelaskan mengenai psikotropika tadi. Atau adakah yang ingin mengajukan diri? Nanti Ibu berikanlah nilai tambahan. Ada yang... Saya, Bu. Apa itu? Halo, Bu. Yang silakan. Oh, Jadi, Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa golongan nabza ada 3, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Yang pertama, golongan stimulan. Nah, stimulan ini bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Misalnya meningkatkan denyut stimulan pemakaiannya untuk menggunakan tenaganya lebih cepat dan tidak merasakan sakit. Kemudian ada golongan depresan. Golongan depresan ini merupakan obat penghambat fungsi neuron dalam sistem saraf kegiatan sistem saraf. Depresan terkenal dengan sebutan obat penenang. Kemudian ada golongan halusinogen. Halusinogen ini mempunyai pengaruh kuat terhadap persepsi penglihatan, pendengaran, dan juga peningkatan respon emosional. Subjek mengalami halusinasi dengan
dosis yang tinggi, dapat terjadi halusinasi yang sebenarnya, yaitu si subjek melihat atau mendengar benda-benda yang tidak ada sama sekali atau melihat benda-benda tampak. Cukup ya Najihan. Jawabannya tuh sudah sangat bagus ya tadi yang penjelasan Jihan mengenai golongan nafsa gitu ya. Nah selanjutnya Dina bahas jenis dari psikotropika ya. Kepada Dina mana Dina? Baik, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Dina. Jadi, Bu, jenis psikotropika itu terdiri dari 4 golongan, Bu, yaitu golongan 1 hingga golongan 4, di mana golongan 1 itu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan kedua itu psikotropika yang berkhasiat pengobatannya dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan ketiga itu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Yang terakhir itu ada golongan 4, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatannya dan sangat luas digunakan terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan, Bu. Betul ya penjelasan Dina tadi. Selanjutnya Ibu menunjuk Dede. Apa sih contoh-contoh dari nafsa tadi yang Dede temukan? Silakan Dede. Baik Bu, yang menurut saya yang termasuk golongan stimulan itu sebagai berikut. Yang pertama amfetamina, yaitu meliputi dexatromfetamina, metafetamina atau sabu-sabu. Yang kedua ada ekstasi, yaitu mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh. Kemudian ada kokain, yaitu dapat memicu metabolisme sel, menimbulkan efek adiksi yang sangat kuat dan mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Kemudian ada kafein, terdapat dalam biji kopi, daun teh, buah kola, dan guarana. Yang terakhir ada alkohol, merupakan minuman hasil fermentasi buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu yang pertama barbiturat, yaitu mencakup obat-obatan seperti Seconal, Nembutal, dan Amital. Yang kedua ada obat penenang, yaitu yang sering dipakai misalnya Memprobomat. Yang ketiga ada etil alkohol atau etanol. Yang keempat ada anestetik yang mencakup eter, kloroform, dan yang terakhir ada opiat yang mencakup opium, morfin, heroin, dan kodemetadon. Selanjutnya, halusinogen meliputi LSD atau lysergic acid diethylamide dan STP mirip dengan amfetamin atau THC, tetrahydrocannabinol, mesakolin dari pohon kaktus peyote, psilocybin dari jenis jamur, dan ginesilidin atau PCP fensklidin, suatu obat bius untuk hewan. Terima kasih, Bu. Itu aja ya, Dede. Bagus tadi. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin menambahkan atau mengajukan dirinya lagi untuk menjelaskan? Bisa? Siapa bisa? Bisa mungkin? Ya, silakan bisa. Kita mau nambahi terkait dengan contoh-contoh dari psikotropika itu. Nah, pertama itu ekstasi. Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak diproduksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya mudah didapat, harga jualnya pun bervariasi, mulai dari harga golongan high class eksekutif, selebritis di atas 100.000, diperjualbelikan bagai kacang goreng. Ekstasi beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya Adam, Eva, Flash, Dolar,
Bon Jovi, Mike Tyson, Playboy, Apple, Angel, White, Dove, dan lain-lain. Selanjutnya ada amfetamin, memiliki nama jajanan seed, meat, crystal, which bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan dan juga tablet. Cara penggunaannya dengan cara dihirup, sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air. Seperti penobarbatiol merupakan antikonvulsan turunan barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Penobarbatiol ini menekan korteks sensor, menurunkan aktivitas motorik, menyebabkan kantuk, efek sedasi, dan hipotonik. Sekian, Bu. Oh. Oke, bagus ya tambahan dari Nisa. Nah, selanjutnya apakah ada lagi nih yang mau menambahi jawabannya? Oh, Ibu rasa tidak ada ya. Nah, jadi begini nak, kalian sudah mengetahui tentang apa sih psikotropika itu, apa sih jenis-jenisnya dan bagaimanakah contoh-contohnya. Nah, jadi kalian itu Ibu anggap sudah tahu lah ya mengenai itu. Nah, kalian bisa belajar kembali di rumah untuk mengingat kembali. Nah, jadi Ibu tadi belum penjelasan mengenai kenapa sih psikotropika itu berbahaya dan kenapa sih bisa membuat orang kecanduan dan bagaimana pasti dampaknya gitu kan. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Nah, jadi sebenarnya sih ya kan, kenapa sih narkoba itu berbahaya gitu? Jadi atau psikotropika itu kenapa sih dia berbahaya sama kita? Jadi narkoba itu atau biasa disebut dengan narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya lainnya itu, atau biasa juga disebut dengan nafsa, merupakan senyawa kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut, dihirup, atau melalui kulit. Jadi kenapa sih narkoba itu berbahaya, kenapa sih nafsa itu berbahaya, dan kenapa sih psikotropika itu berbahaya gitu kan. Jadi narkoba itu sendiri dapat mempengaruhi kerja saraf dengan cara menurunkan atau meningkatkan aktivasi otak, menghilangkan rasa sakit, memberi efek senang, menenangkan, mengantuk, dan menimbulkan halusinasi. Nah, jadi dari itu semua, kenapa dia berbahaya? Orang dia bisa senang, rasa sakitnya hilang gitu ya kan. Tetapi dengan semua efek-efek dari narkoba tersebut, itu akan menyebabkan baik itu efek jangka pendek atau jangka panjang yang seperti nanti orang yang tiba-tiba, nggak tiba-tiba sebenarnya, di tingkat tertentu bisa menjadi overdosis begitulah. Nah, jadi apa sih dampak dari penggunaan narkoba atau psikotropika ini sendiri? Nah, jadi penyalahgunaan dari zat psikotropika dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Tidak hanya menyebabkan ketergantungan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ketergantungan itu disebut juga dengan adiksi. Jadi bahan yang dapat menyebabkan berbagai penyakit dan kelainan psikis, psikologis, serta kematian. Nah, itu merupakan dampak berbahaya ya dari pemakaian dari narkoba itu sendiri. Pada umumnya ada dua efek obat-obatan dan narkoba terhadap sistem saraf, yaitu yang mempengaruhi bagian otak yang mengatur mental dan emosi. Nah, itu sih yang bisa membuat orang sepertinya melamun atau bahkan paling parah bisa menyebabkan gila gitu, dan menyebabkan meningkatnya atau terhambatnya kerja neurotransmitter pada sinapsis. Jadi selain itu, salah satu dampak dari psikotropika ini adalah mengalami gangguan gitu. Nah, jadi begitulah kira-kira kenapa sih narkoba itu bisa berbahaya jika kita mengonsumsinya gitu. Jadi benar ya, penjelasan dari teman-teman semua, dari teman-teman kalian semua itu, mulai dari jenis nafsa dan contohnya, jenis psikotropika dan contohnya yang sudah dijelaskan tadi. Nah, Ibu rasa cukup ya materi kita pada hari ini.
Ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini? Ada yang bisa? Adiba, Bu. Oh, Adiba ya. Silahkan Adiba. Silahkan Adiba. Kait atau kan fungsi merangsang dan menimbulkan reaksi halusinasi, gangguan bahan tiba. Oke, silahkan dilanjut tadi Diba. Tadi Ibu keluar kakak. Boleh ulangi lagi Diba? Oke, baik Bu. Jadi Bu, psikotropika itu merupakan zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Nafza itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu stimultan, depresan, dan halusinogen. Sekian Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Oh, oke. Kesimpulan yang cukup baik ya, Adiba. Jadi Ibu akan menambahkan kesimpulan kita pada hari ini sedikit saja ya. Jadi narkoba itu termasuk ke dalamnya narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Yang dihirup atau saraf dengan rasa sakit dan dampak yang paling parah ini cukup sekian ya. Nah, jadi kali ini yaitu membuat bahaya dari narkoba itu sendiri kalian bisa mengerti atau kayak kalian langsung turun ke lapangan untuk mendemonstrasikan poster kalian ini bahaya narkoba gitu. Dan selama kalian mendemonstrasikan bahaya narkoba itu kalian membuat video juga, kalian edit maksimal itu 20 menit. Nah, ada mengerti semua? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Alhamdulillah sudah mengerti ya. Oke, saya rasa setelah pertemuan hari ini paling lambat dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.